underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, survei BPS Badan Pusat Statistik ini menunjukkan indeks perilaku anti korupsi menurun, bahkan memburuk. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Memang dari hasil survei itu kelihatan sekali bahwa pemahaman mengenai korupsi itu bertambah bagus. Jadi semua orang tahu korupsi itu kayak apa, ini boleh atau ini tidak boleh gitu ya. Tetapi anehnya, kalau ada kejadian korupsi dalam segala bentuk, yang besar atau yang kecil, itu masyarakat sepertinya diem ya, tidak melakukan semacam perlawanan sesuai dengan pengetahuannya dia mengenai korupsi. Ya, ini memang repot. Seperti banyak dikatakan, Indonesia itu korupsinya sudah berjemaah. Dari tingkat yang besar sampai ke tingkat yang teri. Dari tingkat yang pemerintahan pusat sampai ke tingkat RT RW. Baik swasta maupun pemerintah itu dikatakan sudah berjemaah. Semua tuh terkena penyakit yang namanya korupsi itu. Ya. Dan bahkan memang ini situasi yang sangat menggelikan. Kalau ada koruptor yang ketangkep dan waktu dibesuk oleh teman-temannya di dalam penjara, sang koruptor itu jawabnya begini, wah nasibku gak apes. Ya, saya korupsi ketahuan. Padahal banyak teman-temanku yang korupsi tidak ketahuan. Nah, itu karena mereka gak apes, saya aja yang apes. Ya, ini kan repot kan? Ya, jadi seolah-olah ini korupsi itu sudah menjadi budaya. Tahu itu namanya korupsi tapi masih melakukan. Karena filosofi hidupnya kalau ketangkep itu apes. Ya. Banyak yang tidak ketangkep. Jadi kalau saya ketangkep apes. Nah, ini yang menjadi problem besar bagi kita di Indonesia ini. Bayangkan tingkat korupsi sampai paling bawah itu adalah seperti misalnya ini ya, juru parkir. Juru parkir tidak pakai tiket, ya, tiket parkirnya 10.000, nah, dibayar 2.000, tidak pakai tiket. Itu terjadi, ya. Terus kalau mau ngurus surat-surat, katanya gratis, tetapi kalau gratis nggak beres, lama sekali, ya, dibatasin, katanya waktunya sibuk, macam-macam. Tapi kalau ada biaya siluman, lewat calo, lebih cepat. Tidak usah nunggu. Betul. Ya, datang terus jadi. Itu bentuk-bentuk korupsi yang tingkat kecil ya. Tingkat besar yaitu tender-tender bagaimana itu sudah berjemaah. Lalu bagaimana Om Bob solusi supaya indeks perilaku ini naik? Supaya perilakunya menjadi lebih bagus terhadap anti korupsi ini, ya KPK itu harus diberi wewenang yang hebat. Ya, harus didukung sepenuhnya dalam segala arti ya, secara terintegrasi. Jadi misalnya seorang koruptor yang sudah ditangkap, kalau di dalam sidang pengadilan ya harusnya didoknya hukumannya berat. Jangan seperti sekarang, sepertinya makin lama makin ringan untuk hukuman bagi koruptor. Dan juga apa? Remisi hukuman itu harusnya ditiadakan supaya setelah ketangkap itu betul-betul jerah. Orang-orang yang lihat itu yang mau berkorupsi tidak berani. Yang sudah korupsi kemungkinan mengembalikan ya, mengaku dosa ya. Itu harus dilakukan dengan betul-betul ya. Jadi dari pihak KPK, pihak pengadilan, pihak kepolisian itu harus bersatu padu untuk bisa menjebloskan dalam penjara selama mungkin. Dan perlu ada perubahan paradigma. Kalau selama ini Indonesia menganut paradigma bahwa penjara itu adalah pembinaan dari manusia jelek supaya bisa menjadi baik, mestinya harus mulai diganti bahwa penjara itu untuk menyengsarakan orang yang salah. Dengan menyengsarakan orang di dalam penjara, otomatis membuat jera orang-orang untuk berbuat yang negatif, baik kriminal maupun korupsi. Ya, jadi kalau sudah demikian, saya yakin 10 tahun korupsi Indonesia sudah
jauh lebih bersih. Om Bob, ini yang terakhir. Bagaimana jika dibandingkan dengan perilaku tindakan asusila dari guru terhadap siswanya yang dihukum 11 tahun, sedangkan ada menteri yang terbukti korupsi hanya dihukum 4 tahun. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Iya, bagi orang-orang umum mestinya mengatakan bahwa ini urusan yang berbeda. Ya, tindakan asusila terhadap murid sekolahannya dihukum 11 tahun, sedangkan bekas menteri yang korupsi cukup besar cuman dihukum 4 tahun. Ya. Nah, ini gimana? Nah, menurut saya ya hati nurani orang nggak bisa bohong. Ya kan? Seperti itu yang efeknya terhadap satu orang 11 tahun ya. Walaupun orang itu akan menderita sepanjang hidup ya, karena sudah mengalami trauma. Tetapi kalau korupsi yang merugikan seluruh bangsa Indonesia, dan ini traumanya juga nggak sedikit kan, juga akan berlama-lama, cuman dihukum 4 tahun, ya hati nurani yang akan menjawab. Mestinya teman-teman bisa menentukan sikap sendiri ya, apakah ini adil atau tidak, apakah ini mendukung anti korupsi atau tidak, kan begitu. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om